Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'a huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Kita sekarang masuk ke seorang sufi besar. Asalnya dari Balkh. Kalau di tulisannya Balkhi. Daerah Afghanistan. Dari sekitar awal abad 13. Jalaluddin Rumi ini lahirnya 1207 dan nanti meninggalnya tahun 1273. Rumi ini ayahnya sendiri itu seorang wali, seorang ulama. Gelarnya Sultanul Ulama. Namanya Syekh Bahauddin Walad. Aslinya dari Balkh, Afghanistan. Afghanistan zaman dulu itu kan masuk wilayahnya Persia. Cuma waktu Rumi umur 3 tahun, Syekh Bahauddin Walad dan keluarga ini pindah ke Konya. Konya itu di satu daerah namanya Rum. Konya ini masih, kalau hari ini wilayah Turki. Makanya karena tinggalnya di daerah Rum, gelarnya, panggilannya Rumi. Asalnya dari Rum. Nama aslinya Jalaluddin. Rumi ini sejak kecil sudah pintar. Bahkan begitu masuk ke Konya, beberapa tahun saat dia umur 7-8 tahun, sama ayahnya diajak sowan ke wali besar saat itu, Fariduddin Attar. Begitu Fariduddin Attar sama Rumi melihat Rumi ini saat itu berdiri di belakang ayahnya. Katanya Attar, lihatlah, lautan sedang datang, dan di belakang lautan itu ada samudra. Jadi Sufi dan wali itu biasanya lebih ngerti siapa yang jadi siapa. Dan ramalannya Fariduddin Attar benar bahwa Rumi ini nanti melebihi ayahnya jauh. Setelah ayahnya meninggal, nanti Rumi lah yang menggantikan ayahnya. Kalau zaman sekarang mungkin di pondoknya, santrinya banyak, 4.000-an lebih. Sehingga dikenallah nanti Rumi dengan gelar Maulana. Maulana Rumi, tuan kami, tuannya orang Rum. Itu karena kepinterannya seorang Rumi. Jadi dia profesor pinter zaman itu. Meskipun nanti ada titik balik kehidupannya yang membuat dia jadi tidak sekedar orang pinter, tapi jadi orang sufi besar. Jadi yang bikin titik balik ini nanti ketika dia bertemu gurunya, namanya Syamsu Tabriz, Syamsuddin At-Tabrizi. Ini sufi misterius yang kemarin waktu kita ngaji Sunan Kalijogo, kan waktu Sunan Kalijogo mau naik haji ke Mekah terus transit di Malaya, di Pulau Upih itu nunggu kapal, bergurulah Sunan Kalijogo pada seorang wali yang namanya Syamsu Tabriz. Kalau di Serat Jawa namanya Syekh Sutabriz. Syekh Sutabriz ini dimungkinkan wali pengembara Syamsu Tabriz ini, meskipun ada beberapa kritik termasuk tidak sinkron tahunnya, tapi bisa jadi juga. Itu Rumi jatuh cinta luar biasa sama gurunya. Jadi kalian gak usah heran kalau baca sejarahnya Rumi kok sampai segitunya ya sama gurunya. Masa gurunya cowok loh. Ya kan, biasanya sing pikirannya aneh-aneh, cowok seneng cowok berarti, enggak gitu.
ya. Kayak kamu kagum sama gurumu yang kamu anggap luar biasa kan juga kamu saking harapannya, saking senangnya. Dan Rumi ekstase kalau sama gurunya ini. Rumi dapat banyak sekali pelajaran dari Syamsu Tabriz. Dari situlah Rumi kemudian mulai menarik diri dari dunia ramai. Dia mulai zuhud, mulai uzlah, yang nanti memunculkan fitnah-fitnah, bikin Syamsu Tabriz tidak nyaman di dekat Rumi, terus pergi. Ketika gurunya ini pergi, itu Rumi mengalami semacam depresi, semacam stres, ditinggal orang yang paling disayangi. Mulai keluar bakat sastranya, syair-syairnya lahir. Termasuk nanti setelah ditinggal gurunya ini lahirlah tarian paling terkenal yang kita lihat mungkin di masjid ini kemarin waktu burdan kan juga ada. Orang barat menyebutnya whirling dervish, sufi berputar, yang gambarnya orang muter-muter cepat sekali itu. Jadi itu sebenarnya waktu Rumi sumpek, suatu ketika dia ke tempatnya seorang muridnya namanya Solahuddin. Solahuddin ini pandai besi. Jadi tukang besi yang biasanya nempa besi itu, nah dia merenung di situ, termenung, tiba-tiba dia dengar ketukan besi itu yang teng yang membentuk apalah kalian, saya tidak tahu di Jogja di mana ya pandai besi, sekarang enggak, mungkin enggak populer. Tapi dulu ada tukang besi. Nah, lama-lama bunyi ketukan ini di telinganya Rumi kedengaran kayak bunyi wirid, kayak bunyi Allah, Allah, Allah terus di setiap ketukannya, dan secara nggak sadar tubuhnya bergerak mengikuti irama ketukan besi itu. Dari situ nanti terus dia berputar. Dari situ nanti lahir whirling dervish yang terkenal dalam torekot yang di torekotnya Rumi itu namanya torekot Maulawiyah. Oke. Jadi torekot yang dikembangkan sesuai ajaran-ajaran Rumi. Ajaran-ajarannya dirumuskan sama sahabatnya yang namanya Syekh Husamuddin. Kalau Rumi dia nulis beberapa kitab besar yang populer, yang kita ngaji di sini sama Cak Kus itu Rubaiyat. Rubaiyat itu 1600 bait syair. Nanti kitab yang dia tulis paling terkenal lagi di